Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme, yang dimana pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang metabolisme yang pada sub bab enzim. Nah, mungkin kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang metabolisme dan bagaimana siklus dari macam-macam metabolisme. Nah, metabolisme ini sendiri memang dulunya berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol. Nah, metabol ini berarti artinya adalah berubah. Nah, maka metabolisme ini memang dapat dinyatakan atau diartikan sebagai perubahan kimiawi dan perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh. Nah, metabolisme sendiri ini terdiri atas berbagai reaksi kimia dan bekerja secara keseluruhan. Nah, reaksi metabolisme ini bertanggung jawab dalam menjaga kelangsungan hidup sel. Nah, sama dengan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa si metabolisme ini nantinya dia reaksinya akan melibatkan enzim. Nah, sederhananya metabolisme itu penyusunan molekul menjadi senyawa kompleks, ya, atau penguraian senyawa kompleks menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan seperti halnya dengan karbohidrat diubah menjadi glukosa. Nah, dengan perubahan seperti ini dia akan menghasilkan energi dan cadangan makanan yang nanti pada proses glikolisis nantinya akan diubah untuk membantu pada proses pernafasan. Nah, kemudian ada juga contoh pada tumbuhan yang kemarin ada senyawa pati kemudian diubah menjadi senyawa glukosa pada tumbuhan itu, ya. Nah, kemudian si metabolisme ini juga menyangkut proses bernafas dan menghasilkan zat sisa. Nah, ternyata memang metabolisme ini sangat diperlukan oleh tubuh kita, ya. Jadi metabolisme ini sangat-sangat penting sekali. Dengan metabolisme yang lancar di dalam tubuh kita, memang kita ini bisa memiliki seperti halnya energi yang baik, berat badan yang terkontrol, mood yang baik, sistem imun yang baik, dan lain sebagainya yang bisa menguntungkan bagi tubuh kita, ya. Kemudian ada satu lagi, ya, mempelajari tentang metabolisme ini pada mata pelajaran biologi ini juga menjadi bahan dasar yang digunakan sebagai tenaga medis, ya, terutama pada bidang keahlian keperawatan, ya. Tidak menutup kemungkinan untuk keahlian farmasi, tidak penting begitu, ya, bukan seperti itu. Justru memang kalau di farmasi harus memahami juga pada proses metabolisme ini. Nanti ada kaitannya juga pada ilmu gizi, ya. Kemudian ada dua macam proses yang penting sebenarnya pada makhluk hidup dalam metabolisme yang menghasilkan reaksi. Yang pertama itu ada anabolisme dan ada katabolisme. Nah, anabolisme sendiri ini adalah sebenarnya proses asimilasi, ya, atau pemecahan senyawa, ya, kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein dari molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan energi dari luar berupa energi cahaya maupun energi kimia. Contohnya nih, kalau di tumbuhan, ya, biasanya kita kenal yang namanya proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini berarti hanya untuk kalangan tumbuhan yang memiliki zat hijau atau zat klorofil. Jadi fotosintesisnya adalah reaksi penyusunan karbohidrat pada makhluk hidup yang dia akan memiliki klorofil dari lingkungan yang menggunakan energi cahaya matahari khususnya, ya. Kemudian yang kedua, contoh dari anabolisme ini memang ada kemosintesis, ya. Dulu kan saya sudah pernah menjelaskan pada bakteri, ya. Pada bakteri ada kemoautotrof. Ini juga ada di ekosistem juga, ya, kemoautotrof, kemoheterotrof, ya. Jadi ternyata kemosintesis ini ternyata ada di proses anabolisme. Jadi reaksi penyusunan yang biasanya terjadi pada mikroorganisme dari lingkungan dengan menggunakan energi kimia, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, kemudian ada katabolisme, ya. Katabolisme ini sebenarnya proses asimilasi atau pemecahan molekul-molekul organik zat makanan yang kita konsumsi tadi yang semula kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah,
reaksi katabolisme ini biasanya disebut sebagai eksergonik ya, yaitu reaksi membebaskan energi. Nah, energi yang dihasilkan pada katabolisme ini nanti dia akan diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat sebelum dapat digunakan oleh sel-sel energi. Jadi ATP ini merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Nah, si katabolisme ini ada contohnya nih ya. Yang pertama itu ada respirasi, yang kedua ada respirasi aerob dan anaerob. Nah, untuk respirasi aerob sendiri memang ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada tahap glikolisis ya. Kemudian yang kedua ada tahap dekarboksilasi oksidatif ya, atau biasa kita singkat sebagai DO ya. Kemudian yang ketiga itu ada siklus Krebs ya. Kemudian yang keempat ada transport elektron. Nah, kemudian contoh yang ketiga itu ada respirasi anaerob. Nah, yang pertama kita akan bahas satu-satu pada contoh respirasi. Nah, respirasi ini kan merupakan proses dekomposisi ya yang menggunakan oksigen ya. Jadi respirasi ini kan ada 2. Yang pertama memang aerob dan anaerob. Jadi kalau pada materi bakteri sebelumnya memang sudah saya jelaskan ya, ada yang bakteri menggunakan membutuhkan oksigen ya, aerob dan anaerob, fakultatif dan obligat. Nah, kalau di sini kita akan membahas tentang respirasi ya, bukan membahas tentang bakterinya. Cuma saya hanya mengingat di materi sebelumnya bahwa si respirasi ini ada 2. Yang pertama ada respirasi aerob, berarti dia membutuhkan oksigen, sedangkan untuk respirasi anaerob dia tidak menggunakan oksigen, dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, dalam proses respirasi sejumlah energi dibebaskan. Ada juga yang respirasinya hasil akhirnya itu berupa karbon dioksida dan H2O. Respirasi atau respirasi sempurna ya. Dan respirasi hasil akhirnya ini berupa senyawa organik yang respirasinya tidak sempurna. Nah, contoh yang kedua ini adalah respirasi aerob. Nah, ini untuk respirasi aerob ini memang sangat panjang sekali nantinya ya. Mungkin kalian juga akan mengantuk ya karena mendengarkan ocehan tentang siklus dari saya ya. Cuman ini sangat penting sekali di proses respirasi dalam tubuh kita, yang dimana dia dihasilkan dari apa yang kita makan seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang contoh kedua tadi respirasi aerob. Nah, kalau respirasi aerob ini dia akan melibatkan O2 sebagai aseptor atau oksigen ya sebagai akseptornya. Jadi akseptor elektron terakhir. Nah, respirasi aerob sendiri tidak jauh beda dengan kata aerob. Nah, yang saya jelaskan pada bab sebelumnya, pada materi bakteri ini merupakan respirasi seluler yang menggunakan oksigen ya sebagai substrat bersama dengan senyawa organik kompleks untuk menghasilkan energi. Nah, pada proses siklus glikolisis ini pertama-tama ya, glukosa akan mengikat satu fosfat dari si ATP. ATP ini merupakan adenosin trifosfat. Jadi tri itu artinya 3. Jadi artinya ATP ini merupakan senyawa yang memiliki 3 fosfat. Jadi fosfatnya itu diambil oleh glukosa dan berubah menjadi senyawa ADP. Jadi yang semula fosfatnya itu ada 3, lalu dia berubah menjadi 2 ADP. Nah, ADP ini merupakan adenosin difosfat. Nah, kemudian karena si glukosa tadi mengambil satu fosfat dari ATP, sehingga glukosa berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, di sini 6 fosfatnya itu bukan berarti fosfatnya berjumlah 6 ya, tetapi fosfat ini hanya berjumlah 1. Nah, kenapa sih kok dikatakan glukosa 6 fosfat? Nah, coba kalian perhatikan pada gambar polimer dari bentuk dari glukosa ya. Di situ merupakan senyawa yang memiliki 6 atom karbon. Jadi si glukosa ini punya 6 atom karbon. Nah, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
Lah, kok kenapa dikatakan 6-fosfat? Nah, karena si fosfatnya ini berikatan dengan karbon ke-6. Lah, ini merupakan fosfatnya. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat ini akan mengalami isomerasi ya. Jadi terjadi atau mengubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada hal pengubahan tersebut ini hanya merupakan perubahan isomernya saja. Nah, fruktosa 6-fosfat ini akan mengikat satu fosfat lagi dari satu ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat berubah menjadi 1,6 difosfat. Mengapa berubah menjadi difosfat? Karena menyatakan fosfatnya itu ada 2 pada nomor atom 1 dan 6. Nah, selanjutnya, fruktosa 1,6 difosfat ini akan dipecah menjadi 2 senyawa PCAL. Nah, PCAL ini merupakan fosfoglyceraldehyde. Yang ini akan membentuk senyawa BPCA atau bifosfogliseral. Pada pengubahan PCAL ini menjadi BPCA, ya. Jadi PCAL ini akan menghasilkan NADH. Nah, NADH ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi, si NADH ini juga merupakan energi dalam bentuk yang tidak bisa digunakan oleh tubuh. Jadi, NADH ini nantinya akan diubah menjadi ATP sehingga nanti bisa digunakan oleh tubuh. Jadi, NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ itu adalah nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi hal yang sama terjadi pada sebelahnya. Nah, selanjutnya BPCA ini berubah menjadi PCA, fosfogliserat atau fosfogliserat. Berarti dari BPCA yang fosfatnya 2 menjadi fosfatnya 1, kemudian berubah menjadi PCA. PCA ini akan kehilangan satu fosfatnya. Nah, satu fosfatnya itu bergabung dengan ADP sehingga berubah menjadi ATP. Lah, ATP ini tadi berubah menjadi fosfat menjadi 3 karena mengambil fosfatnya dari BPCA. Selanjutnya sama dengan sebelahnya juga akan berubah seperti itu. Kemudian lanjut VCA akan diubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini sudah tidak mengandung fosfat lagi. Nah, fosfatnya itu bergabung pada ADP, lalu menghasilkan ATP lagi. Kemudian dia akan menjadi, bukan akan menjadi, tapi ini sama dengan halnya pada sisi sebelahnya ya. Sisi sebelahnya juga akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, kemudian reaksi di atas dari glukosa menjadi fruktosa 1,6 difosfat ini membutuhkan ATP. Sehingga reaksinya dikatakan endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan ATP. Nah, sedangkan fruktosa 1,6 difosfat sampai pada pengubahan asam pirufat ini dinamakan reaksi yang menghasilkan energi atau yang menghasilkan ATP. Sehingga reaksi ini disebut sebagai eksergonik. Jadi hasil dari siklus glikolisis ini hasilnya ada ATP, NADH, dan asam pirufat. Oke, jadi untuk hasilnya si glikolisis ini ada 4 ATP sebenarnya ya. Karena tadi 2 ATP itu sudah digunakan pada proses endergonik, maka hasil bersihnya ya yang dihasilkan oleh proses glikolisis atau siklus glikolisis ini hanya ada 2 ATP. Kemudian si glikolisis ini juga menghasilkan 2 NADH. Nah, kemudian menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, pada hasil yang ATP pada siklus glikolisis ini nanti akan bisa langsung digunakan pada respirasi, tetapi untuk asam pirufat ya dan NADH ini memang belum bisa digunakan pada respirasi pada manusia. Nah, ini akan kita bawa pada siklus dekarboksilasi oksidatif atau DO. Kita akan masuk pada tahap
siklus dekarboksilasi oksidatif atau biasa kita sebut sebagai DO. Nah, kita akan membawa asam pirufat dari proses glikolisis, kemudian si asam pirufat ini bereaksi dengan koenzim A. Nah, lalu dia akan membentuk asetil koenzim A sekaligus karbon dioksida sehingga disebut dekarboksilasi. Tahap ini menghubungkan glikolisis dengan daur Krebs. Nah, hasil pada dekarboksilasi oksidatif ini ada 2 asetil koenzim A, kemudian 2 NADH dan 2 karbon dioksida. Nah, reaksi pada dekarboksilasi oksidatif ini terjadi pada membran di dalam mitokondria. Oke, kita masuk ke tahap ketiga yaitu daur Krebs. Nah, pada siklus daur Krebs ini memang biasa disebut sebagai asam sitrat. Nah, mengapa kok bisa disebut sebagai siklus sitrat? Nah, karena pada proses senyawa awal yang terbentuk pada daur Krebs ini adalah asam sitrat. Nah, tempat terjadi si daur Krebs ini memang ada di the power of cell ya, biasa kita sebut the power of cell ya, bukan the power of love ya, karena ini tempat terjadinya untuk penyedia kerangka karbon bagi sintesis nyawa lain, jadi untuk respirasi, yaitu pada sel mitokondria. Nah, kita tahu bahwa mitokondria ini terbagi menjadi 2 membran. Yang pertama ada membran luar ya, di sini membran luar, kemudian ada membran dalam atau biasa yang disebut sebagai krista. Nah, tempat terjadinya si siklus asam sitrat atau daur Krebs ini pada mitokondria, khususnya pada bagian matriks, yaitu di dalam membran mitokondria. Nah, kita ke proses pada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, pada siklus ini pertamanya ada senyawa yang memiliki si atom berkarbon 4 ya, jadi jumlah karbonnya itu ada 4 yang biasanya disebut sebagai oksaloasetat. Nah, oksaloasetat yang berkarbon 4. Jadi artinya ini namanya adalah oksaloasetat 4C. Nah, si oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini adalah hasil dari DO ya. Jadi hasil dari DO tadi itu akan dibawa pada siklus Krebs. DO tadi merupakan dekarboksilasi oksidatif. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena si asetil koenzim A itu berjumlah 2, maka oksaloasetat juga dibutuhkan berjumlah 2. Jadi 2 oksaloasetat yang memiliki 4 karbon bereaksi dengan 2 asetil koenzim A. Di sini si asetil koenzim A dia memiliki 2 karbon sehingga menghasilkan 2 asam sitrat 6 karbon. Karena oksaloasetat memiliki 4 karbon, kemudian asetil koenzim A tersusun atas 2 karbon. Jadi 4 karbon ditambah 2 karbon, maka hasilnya adalah 6 karbon, yaitu senyawa asam sitrat 6 karbon. Nah, selanjutnya asam sitrat ini akan terjadi perubahan isomer. Nah, jadi sehingga dia akan menghasilkan senyawa isositrat yang masih sama memiliki 6 karbon. Kenapa kok tidak berubah? Karena memang di sini belum ada karbon yang keluar. Jadi karbonnya masih sama berjumlah 6. Kemudian karena asam sitrat ini jumlahnya 2, sehingga isositrat yang dihasilkan juga berjumlah 2. Isositrat ini nantinya dia akan diubah menjadi senyawa asam alfa ketoglutarat. Pada proses pengubahan asam sitrat ke asam alfa ketoglutarat ini dia nantinya akan menghasilkan senyawa NADH. Nah, ingat ya bahwa satu isositrat dan nanti ketika diubah menjadi asam alfa ketoglutarat itu dia nanti akan menghasilkan satu NADH. Karena isositratnya ini berjumlah 2, maka NADH-nya ini nanti juga akan menghasilkan 2. Nah, NADH ini berasal dari NAD+. Nah, pada proses ini dia akan mengeluarkan atom karbon dalam bentuk karbon dioksida. Nah, jadi
bisa kalian perhatikan bahwa isositratnya kan 6 karbon ya, karena ada karbonnya yang keluar satu untuk satu isositrat tadi ya. Pada isositrat atom karbon yang keluar satu, sehingga asam alfa ketoglutarat yang tadinya dari isositrat 6C menjadi asam alfa ketoglutaratnya tinggal 5 karbon karena ada karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida. Nah, selanjutnya si asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom ini tadi, 5 atom karbon ya maksud saya ya, dia akan diubah menjadi senyawa selanjutnya. Nah, pada proses perubahannya dia akan menghasilkan satu NADH untuk satu asam alfa ketoglutarat. Ya, jadi satu NADH itu hanya untuk satu asam alfa ketoglutarat. Nah, karena asam ketoglutaratnya berjumlah 2, maka NADH yang dihasilkan juga 2. Jadi 2 NADH. Kemudian pada proses ini dia juga dikeluarkan karbon dioksida. Ya, ingat ya, kenapa karbon dioksida ada 2? Karena asam alfa ketoglutaratnya itu tadi juga ada 2. Jadi kalau cuma satu karbon dioksida yang dihasilkan juga cuma satu saja. Nah, senyawa yang dihasilkan yaitu suksinil 4 karbon. Oke, bisa diperhatikan asam alfa ketoglutarat di sini memiliki 5 karbon karena tadi ada karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida, maka dihasilkan senyawa suksinil yang nantinya dia akan memiliki jumlah 4 karbon karena sudah keluar karbonnya dari 5 karbon dikurangi 1 karbon dari karbon dioksida, maka akan berkurang dan menjadi 4 karbon. Di sini suksinil memiliki 4 karbon dan oksaloasetat memiliki 4 karbon ya. Dari sini kemudian tidak ada lagi karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida atau bentuk yang lain. Pokoknya karbonnya itu tetap. Jadi nanti untuk senyawa-senyawa berikutnya itu nanti tidak ada penambahan atau pengurangan si karbon ini. Nah, kemudian kita lanjut. Selanjutnya pada senyawa suksinil ini akan diubah menjadi senyawa suksinat yang karbonnya berjumlah 4. Nah, pada proses pengubahan suksinil menjadi suksinat ini nantinya dia akan menghasilkan senyawa 2 GTP dari GDP. Nah, perlu diingat ya, untuk pengubahan senyawa satu suksinil menjadi satu suksinat, dia akan menghasilkan 1 GTP. Karena di sini terdapat 2 suksinil, maka yang dihasilkan itu juga 2 suksinat ya. Begitupun juga dengan GTP dan membutuhkan 2 GDP juga. Jadi kalau 2 GTP maka yang dihasilkan adalah 2 GDP. Nah, proses ini sebenarnya ya sama dengan pengubahan ADP menjadi ATP. Jadi si GTP ini setara dengan si ATP. Nah, sebenarnya GTP ini kan merupakan singkatan dari guanosin difosfat. Nah, sedangkan untuk GTP sendiri adalah guanosin trifosfat ya. Jadi dia mengikat 3 fosfat. Nah, senyawa yang dihasilkan adalah senyawa fumarat yang berkarbon 4. Dari pengubahan senyawa suksinat menjadi fumarat, ini dia menghasilkan senyawa FADH dari 2 FAD+. Nah, sebenarnya FADH ini sama merupakan NADH ya. Jadi NADH ini kan merupakan energi, tetapi memang belum bentuk FADH ini memang belum bisa digunakan oleh tubuh. Jadi si FADH ini dan NADH itu akan diubah dulu ke ATP pada proses transport elektron, yaitu proses setelah siklus Krebs, kemudian baru bisa digunakan oleh tubuh. Nah, kita lanjut dulu. Selanjutnya fumarat ini akan diubah menjadi malat. Nah, ini tidak ada NADH dan ATP, yang dihasilkan hanya NADH. Nah, perlu diingat pada proses kali ini ya, ini merupakan satu-satunya
ya, satu-satunya yang dihasilkan tanpa mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi ini merupakan satu-satunya NADH yang dihasilkan tanpa mengeluarkan karbon dioksida. Nah, seperti itu. Itu adalah siklus dari siklus Krebs. Nah, untuk hasil dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini nantinya akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 karbon dioksida, ya. Nah, untuk yang NADH dan FADH ini nanti memang akan dibawa ke siklus transport elektron yang siklus selanjutnya yang saya akan jelaskan. Nah, sedangkan untuk yang ATP ini tadi, yang 2 ATP ini dia memang dapat digunakan langsung dalam tubuh sebagai respirasi. Sedangkan untuk yang karbon dioksida ini dapat dikeluarkan dari tubuh lewat hidung, ya, yang jalurnya tadi siklusnya dari isositrat sampai ke sampai terakhir ya, tadi dari isositrat, kemudian asam alfa ketoglutarat, ya, kemudian ada suksinil, kemudian diubah menjadi suksinat, kemudian diubah menjadi fumarat ya, fumarat ya, kemudian dia diubah menjadi malat, setelah malat dia diubah menjadi oksaloasetat. Nah, di situ ada senyawa yang menghasilkan karbon dioksida yang nantinya dia akan dikeluarkan dari tubuh lewat hidung, ya, seperti itu. Sebenarnya pada pada siklus Krebs ya, pada siklus Krebs ini sebenarnya ada singkatan untuk mempermudah kita untuk menghafalkan ya, karena tadi siklus Krebs itu hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif itu adalah asetil koenzim ya, asetil koenzim. Maka asetil koenzim tidak usah dimasukkan ke sini, tinggal pakai kita ke sitrat aja. Jadi langsung dari sitrat menuju ke isositrat sampai ke oksaloasetat. Ini ada singkatannya yang mungkin bisa mempermudah kalian untuk menghafal ya. Ada si iso kesunat fuma oke ya. Jadi diingat-ingat, si iso kesunat fuma oke. Si-nya itu untuk sitrat ya, kemudian isonya itu untuk isositrat, ke-nya untuk asam alfa ketoglutarat, kemudian su-nya untuk suksinil, nat-nya untuk suksinat, kemudian fu-nya untuk fumarat, ma-nya untuk malat, dan ok-nya oksaloasetat. Seperti itu. Jadi itu untuk mempermudah kalian menghafal siklus Krebs. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang terakhir, yaitu transport elektron. Nah, transport elektron ini tempatnya ada di mitokondria bagian krista ya, di bagian dalam ya, bukan lagi di matrik atau bagian luar. Nah, transport elektron ini merupakan proses panennya si energi ATP ini tadi yang berasal dari NADH dan FADH. Nah, NADH dan FADH yang saya sebut ini dia berasal dari reaksi-reaksi sebelumnya, kemudian kita transport ke transport elektron ya, atau direaksikan kembali pada transport elektron. Nah, tahapan ini merupakan tingkat respirasi yang biasanya memang paling banyak menghasilkan ATP. Nah, selama proses transport elektron dia akan melewati serangkaian reaksi untuk membentuk energi atau membentuk energi ATP melalui mekanisme fosforilasi oksidatif. Nah, sebenarnya fosforilasi oksidatif ini merupakan proses yang menghasilkan energi ATP secara aerob. Nah, di dalam krista mitokondria. Jadi terjadinya fosforilasi oksidatif ini ada di dalam krista mitokondria. Nah, pada transport elektron dia sebenarnya dihasilkan sekitar 34 molekul ATP yang berasal dari hasil oksidasi molekul NADH dan FADH. Setiap oksidasi NADH dia akan menghasilkan sekitar 3 molekul ATP dan 2 molekul
ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Nah, pada tahap ini dia juga digunakan 2 molekul ATP untuk melakukan transport aktif sehingga jumlah energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan adalah sekitar 32 molekul. Jadi pada transport elektron di setiap NADH ini terdapat 10 ya, terdapat 10 NADH. Jadi di sini kan setiap oksidasi NADH pada transport elektron itu kan menghasilkan sekitar 3. Jadi 3 kali 10 jumlahnya 30. Kemudian ditambah juga tadi pada FADH. Nah, secara keseluruhan sebenarnya respirasi seluler ini menghasilkan totalnya sekitar 36 molekul ATP ya. Tadi dari hasilnya itu dari 2 molekul ATP dari glikolisis, 2 molekul ATP dari siklus Krebs, dan 32 molekul ATP dari rantai transport elektron. Nah, 36 molekul ATP ini yang akan digunakan untuk tubuh kita untuk bernafas. Jadi sudah di sini untuk transport elektron ini sudah bentuknya adalah ATP semua. Nah, ini yang terakhir adalah respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob kalau di dalam bioteknologi itu biasa disebut sebagai fermentasi. Nah, fermentasi ini merupakan proses penguraian dari senyawa kompleks yang dilakukan oleh suatu organisme ketika kadar oksigen itu terlalu rendah. Nah, jadi sehingga respirasi aerob atau oksidasi biologi itu tidak dapat berlangsung. Nah, kalau untuk respirasi anaerob sendiri ada fermentasi asam laktat, kemudian ada fermentasi alkohol etanol, bisa dilihat di buku paket ya. Di sini yang paling terakhir di halaman 174 sampai 176, dan juga yang terakhir adalah fermentasi asam cuka ya. Banyak sekali yang kita lihat di dunia industri, banyak fermentasi seperti fermentasi ragi ya pada Saccharomyces cerevisiae ya. Memang organisme Saccharomyces cerevisiae itu juga dapat hidup dengan baik dalam kondisi lingkungan cukup oksigen maupun kurang oksigen. Nah, pada oksigen yang melimpah, si Saccharomyces cerevisiae ini melakukan respirasi secara aerob. Tapi pada saat lingkungan kurang oksigen, si spesies Saccharomyces cerevisiae ini ya, dia akan melakukan respirasi anaerob melalui fermentasi alkohol. Nah, makanya dia teroksidasi gitu ya, teroksidasi. Kemudian biasanya pada fermentasi alkohol itu dihasilkan produk sampingan berupa alkohol yang juga merugikan sel, seperti itu. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan hanya ini ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya nanti akan ada kuis atau post test ya yang akan saya lakukan pada Google Form. Nanti bisa kalian buka ya di tanggal dan waktu yang sudah saya tentukan ya. Silahkan dikerjakan dengan baik ketika post test atau kuis. Jadi kuis atau post test ini nanti bisa jadi sebagai nilai ulangan untuk bab enzim dan metabolisme. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ask me where I'm going, as if knowing would change anything.